titik penyeberangan yang memang sangat-sangat ekstrim di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Flores Timur adalah di sini, nampak di depan teman-teman sekalian. Itu bagaimana kapal motor tinting, ya, kapal motor perahu kecil yang harus berjuang untuk lewat di tengah laut dengan arus yang cukup kencang. Ini arus Gonçalo yang memang sangat-sangat menantang teman-teman sekalian. Ini bagaimana kapal-kapal seperti tetap berada di tempat, tidak bergerak sedikit pun dari posisinya, karena memang arus sangat-sangat kencang. Ini seperti ada aliran air yang cukup kencang, seperti ada jalur kali atau jalur sungai yang ada di tengah laut ini, dan memang membutuhkan pengalaman yang tidak biasa, ya. Hanya orang-orang yang memang profesional di sini yang bisa. Ini bisa kita lihat teman-teman bagaimana kapal tidak bisa lari lurus, dia harus menyesuaikan dengan bagaimana arus yang cukup kencang teman-teman sekalian. Ini memang salah satu keunikan di Kabupaten Flores Timur, sebuah pulau di ujung Flores yang memang punya keunikan luar biasa. Bagi teman-teman yang berkunjung ke Kabupaten Flores Timur, memang sangat-sangat rugi ya kalau tidak bisa mencoba adrenalin di titik ini. Untuk bisa dari Pulau Flores di Flores Timur ke Pulau Adonara, masih dalam wilayah administrasi Kabupaten Flores Timur, ada beberapa titik penyeberangan memang. Salah satunya di sini adalah titik penyeberangan dari Pantai Palo ke Tanah Merah, Pantai Palo di Pulau Flores Timur, dan Tanah Merah itu di Pulau Adonara. Untuk bisa ke sana atau dari Pulau Adonara ke Pulau Flores, tarifnya untuk penumpang satu orang itu 10.000. Sementara kalau motor 25.000. Jika teman-teman ingin langsung menggunakan motor dengan 2 penumpang, maka kita akan bayar 40.000. Dan pelayanan di sini tidak hanya pagi, siang atau sore, tetapi bahkan malam pun juga dilakukan pelayanan. Tetapi memang harus bisa siap diri, tentu dengan tantangan arus yang seperti ini teman-teman sekalian. Di beberapa tahun kemarin waktu prosesi Semana Santa, sebuah ritual religi yang diwariskan turun-temurun di Kerajaan Larantuka, yang mana kota Larantuka, kota Renya yang didominasi oleh umat Katolik, pernah terjadi kecelakaan laut teman-teman, dan memakan sekian banyak korban tenggelam. Beberapa tidak ditemukan hingga hari ini, dan memang sangat-sangat menantang teman-teman di sini. Tapi bagi yang sudah biasa, untuk masyarakat Flores Timur itu sudah merasa ini menjadi satu hal yang sangat biasa. Bisa dilihat teman-teman, ini saat kita ada di dalam kapal motor, kita tidak terlalu merasakan bagaimana posisi kita, tapi saat kita amati dari darat, bagaimana harus membawa kapal motor ini, dan kemudi sangat lihai, harus menyesuaikan dengan aliran arus ini, bagaimana ia harus melaju, bagaimana ia terhenti, dan terkadang memang harus mesin mati di tengah perjalanan. Itu memang sudah sangat dialami oleh penumpang-penumpang yang melewati di jalur ini. Nah, di sebelah itu sudah Pulau Adonara teman-teman. Saya kebetulan ada di Pulau Flores, di Flores Timur, yang jaraknya tidak terlalu jauh, sehingga kamera saya ini bisa sorot sampai di Pulau Adonara, ya. Rencananya oleh pemerintah pusat bekerja sama dengan negara Belanda untuk membangun jembatan menghubungkan antara Pulau Flores dengan Pulau Adonara tepat di jalur ini. Tetapi ini juga belum final dan masih menjadi perdebatan, karena
sudah pasti jika jembatan itu dibangun memang memudahkan jalur transportasi, tetapi juga tentu akan menghilangkan mata pencarian dari masyarakat di pesisir, masyarakat di Kota Larantuka dan juga di Adonara yang memang sudah sekian tahun menjadikan jasa transportasi di tempat ini untuk mencari nafkah, menghidupkan keluarga dan meningkatkan ketahanan ekonomi di tengah situasi yang sulit. Apalagi di tengah COVID-19 ini memang juga ada pembatasan-pembatasan yang membuat mereka juga sangat sulit untuk mendapatkan keuntungan dari hasil jasa pelayanan transportasi laut. Jadi mereka di sini memang sudah sangat terlatih teman-teman, dan cukup ramai. Hampir setiap hari ada saja penumpang yang mempunyai kebutuhan di Kota Larantuka dan sebaliknya di Pulau Adonara. Jadi kapal-kapal ini memang sudah diatur antri ya, jadi tidak ada saling berebutan penumpang, tetapi mereka akan secara disiplin antri untuk memuat penumpang. Pelayanannya juga sangat ramah dan memang saat kita berkeperluan yang mendadak, memang melalui jalur ini yang kita lebih cepat terlayani. Jadi ini kapal yang saat keluar dari pelabuhan Tanah Merah di Pulau Flores Timur tidak bisa langsung lurus teman-teman. Jadi harus menyesuaikan aliran arus, sehingga biasanya misalnya diambil di sisi kiri, tanpa disadari nanti arus akan membawa itu sampai ke pesisir di bagian kanan yang memang tidak diduga. Ya ini kapal-kapal yang keluar, kapal-kapal yang datang, dan itu terjadi hampir setiap menit, setiap detik. Tidak hanya orang-orang muda, orang-orang tua juga masih berenergi ya, masih energi untuk juga menjadikan tempat ini sebagai tempat untuk cari pendapatan sehari-hari. Ini nampak kapal yang saling berpapasan di tengah laut, dan mereka sudah sangat mahir untuk bagaimana menyesuaikan posisi kapal. Ini sepertinya kapal memuat kursi ya. Apakah mungkin kursi dipinjamkan dari Kota Larantuka untuk acara pesta di Adonara? Ini teman-teman sekalian, ini posisi pelabuhan di Tanah Merah ini. Tampak di depan itu Pulau Adonara yang jaraknya tidak terlalu jauh. Jadi penumpang datang kalau misalnya langsung jalan maka bayar 40.000 langsung jalan. Kalau tidak maka mereka akan menunggu dulu. Biasanya selalu ada motor. Kalau yang nampak ini tidak ada motor langsung jalan, biasanya disepakati harganya. Jadi harganya yang kalau ditotalkan sama dengan satu motor dengan 2 penumpang saat jalan. Jadi mereka sudah berhitung sekali jalan tentu sudah ada keuntungan. Jadi sudah sangat paham teman-teman yang melayani jasa di transportasi laut. Pemandangan memang sangat indah teman-teman, karena ada pulau yang di tengah-tengahnya itu laut, dan akses transportasi yang terus berjalan, dan ini menjadi pemandangan yang sangat luar biasa. Nah ini kita bisa lihat teman-teman, jadi nampak satu sepeda motor 2 penumpang yang ada di dalam, sementara yang dari sini ada kurang lebih 4 penumpang tanpa sepeda motor. Itu artinya harganya sudah disepakati bersama. Hitungannya tidak normal, karena biasanya mereka harus saat berangkat itu satu sepeda motor.
Nah, ini teman-teman bisa perhatikan bagaimana kapal motor ini sepertinya diseret arus ini. Ya, iya. Kalau nampak dari kamera ini dia semakin ke kanan, seturut dengan aliran arus di sini teman-teman. Jadi saat kita ada di dalam kapal memang kita tidak rasa, tapi kalau kita ada di darat kelihatan sekali nih dia semakin terseret ke kanan. Kalau dari arahnya mereka semakin terseret ke kiri ya. Nah, ini terus ke kiri. Ini sambil melihat posisi yang pas untuk kemudian nanti bagaimana cara melajunya ke depan itu seperti apa. Itu sementara bagaimana nakoda melihat posisi di sini. Nah, sambil itu yang dari arah Flores Timur di Pantai Palo menuju ke Tanah Merah juga sedang berusaha untuk melintasi di titik yang arusnya cukup kencang. Jadi memang wah sangat ekstrim di sini, sangat menantang ini. Jadi mereka sudah bagaimana bisa menyesuaikan posisi kapal motor sehingga tidak saling bertabrakan, sambil itu harus menyesuaikan arus yang pas, sehingga memang luar biasa perjuangan dari warga Flores Timur yang melayani jasa transportasi di sini. Memang Flores Timur terdiri dari ada Pulau Flores Timur, ada Pulau Flores yang satu kesatuan sampai ke Sika, Ende, Bajawa, lalu sampai ke Labuan Bajo. Sementara di Flores Timur sendiri secara administrasi ada yang namanya Pulau Adonara, ada Pulau Solo, dan juga Pulau Lembata yang sudah terpisah dari Kabupaten Flores Timur menjadi kabupaten sendiri. Tapi semua di dalam suku Lama Holot ya, semua terkumpul dalam suku Lama Holot dan punya keunikan yang luar biasa. Selain alam semesta, di sini ada gunung, ada bukit, ada laut, hasil pertaniannya kelapa, jambu mente, kopi, kakao, sekian banyak, apalagi ikannya, waduh sekian banyak ikan ya, sangat berbagai jenis ada di laut Flores Timur ini. Ya memang butuh perhatian yang serius untuk pengenjotan peningkatan pendapatan di daerah. Ini terus diupayakan dan mudah-mudahan dari waktu ke waktu ada tanda-tanda baik dari kekuatan potensi yang dimiliki di Flores Timur. Dari alamnya memang nampak di Poles sekalipun sudah sangat indah teman-teman, karena pemandangan laut, gunung, bukit, transportasi di tengah laut, ikan-ikannya, aduh keren sekali pokoknya. Kalau sekali waktu teman-teman kesini, jangan sampai lupa mampir di Pelabuhan Pantai Palo, menyeberang ke Pelabuhan Tanah Merah di Pulau Adonara. Ya, sehari boleh keliling di Adonara, sorenya pulang boleh menggunakan jasa transportasi laut di sini kembali. Intinya siap diri, jangan sampai panik, lalu gemetaran, takut saat nyebrang. Nah, saya yakin teman-teman akan lupa rasa takut itu dengan melihat keindahan, karena saat kita ada di tengah laut ini teman-teman, kita akan melihat gunung yang berdiri kokoh, sangat eksotis ya, Gunung Ile Mandiri di Kota Larantuka. Nah, sambil itu kita melihat jajaran pulau di Flores, kita bisa melihat Pulau Solo dan pemandangan yang wah pokoknya keren.